ada total daya tampung S1 seleksi mandiri Universitas Erlangga 2.850 kursi. Itu bisa kita lihat. Psikologinya 135. Dan psikologi adalah prodi yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat maupun dunia industri maupun sebagai hal-hal yang bisa membantu supaya para karyawan di suatu industri tahu bagaimana meningkatkan kinerja mereka. Dan kalau saya lihat dari total daya tampung D4 dan D3, seleksi mandiri Universitas Erlangga ada 784 kursi. Detailnya bisa kita lihat di sana, ada prodinya banyak yang bisa kita ikuti semua. Nah, seleksi mandiri Universitas Erlangga ini tentu saja akan kita lihat apa sih persisnya yang mau dilakukan di dalamnya. Mandiri prestasi, penilaian yang akan dilakukan nanti adalah nilai rapor. Kemudian, prestasi akademik dan atau non-akademik. Persyaratannya memiliki kartu peserta SNBP 2025 dengan pilihan prodi UNER dan tidak lulus pada SNBP yang lalu untuk pilihan yang sudah dilakukan pada prodi UNER. Nah, adik-adik yang situasinya seperti itu punya kesempatan untuk mandiri prestasi. Kemudian ada mandiri UTBK Plus. Penilaiannya apa? Nilai UTBK SNBT 2025. Lalu nilai tes MAPEL sesuai prodi pilihan. Persyaratannya tidak lulus SNBP 2025, memiliki nilai UTBK SNBT 2025. Berarti ikut SNBT yang baru lalu, yang nanti akan diumumkan pada tanggal 28 Mei, beberapa hari ke depan. Lalu kemudian ada mandiri reguler. Penilaiannya nilai tes potensi akademik atau TPA. Lalu tes MAPEL sesuai prodi pilihan. Persyaratannya tidak lulus SNBP 2025, artinya sudah ikut pada jalur prestasi yang lalu. Dan ada satu lagi mandiri kemitraan. Untuk program sarjana saja mandiri kemitraan ini untuk lembaga-lembaga yang bermitra dengan UNER. Penilaiannya pertama, nilai tes potensi akademik TPA dan tes MAPEL sesuai prodi pilihan. Persyaratannya tidak lulus SNBP 2025 dan memiliki rekomendasi dari mitra UNER tersebut. Dan kita tahu bahwa untuk jalur mandiri UTBK Plus, mandiri reguler, dan mandiri kemitraan hanya bisa diikuti salah satu saja. Jadi itulah kesempatan yang bisa diambil pada saat mengikuti ujian mandiri yang akan datang. Tentu saja doa kami tanggal 28 Mei yang akan datang, adik-adik semua diterima di prodi pada PTN yang diinginkan. Yang pertama ini ditanyakan sama adik kita Ananda Hara dari MAN 1 Bojonegoro. Pertanyaannya gini, Pak, nantinya kalau KKN Prodi Psikologi UNER itu di mana saja sih? Apakah ada kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, rumah sakit jiwa, dan lain sebagainya? Mohon dijelaskan dong. Itu Pak pertanyaannya yang pertama. Saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi rekan-rekan di kurikulum psikologi yang sekarang itu akan ada kesempatan rekan-rekan untuk belajar dengan skema MBKM. Jadi nanti bekerja, magang gitu ya. Kemudian nilai dari pemagangannya itu dikonversi menjadi nilai kuliah. Nah, di psikologi UNER kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Saya sebutkan saja ya, misalkan Pelindo, kemudian PLN, dan beberapa perusahaan BUMN yang lain. Di luar dari itu kita juga bekerja sama dengan institusi. Kalau untuk puskesmas, kita belum sampai ke menjangkau seluruh puskesmas di Surabaya dan sekitarnya gitu. Sudah jalan. Lalu yang paling banyak sih sekarang adalah di perusahaan untuk belajar di mahasiswa. Jadi jangan khawatir ketika belajar di Fakultas Psikologi UNER Anda bisa mendapatkan banyak. Bahkan di angkatan 2022-2023 itu ada yang sampai ke Jakarta.
Jadi kuliahnya di Surabaya, tapi kemudian pemagangannya itu di salah satu perusahaan di Jakarta. Itu boleh. Nah, jadi nanti kita akan terus mengupdate gitu ya, mana saja yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk diikuti program pemagangannya, dan kemudian mana yang bisa diikuti sampai dikonversi menjadi nilai mata kuliah. Dan informasi itu akan selalu secara berkala kita update di bidang satu nantinya di fakultas. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Oke, so adik-adik, pasti ini luas banget nih, di mana KKN-nya nanti saat kalian kuliah, saat waktunya kalian KKN, infonya pasti akan selalu di-update. Nah, Pak Afif, sekarang masuk ke pertanyaan kedua, ini ditanyakan sama adik kita jauh-jauh dari Medan nih, namanya Tania Silviani Saragih. Ini masih seputaran KKN dan magang nih Pak Afif. Ini dari Seman 5 Medan, pertanyaannya, apakah program magang di semester 3 itu ditentukan oleh kampus atau dipilih oleh mahasiswa, atau mahasiswa bisa mengajukan aku maunya magangnya nanti di sini loh Pak. Nah, gimana nih Pak Afif? Ya, baik, terima kasih. Tania ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mahasiswa secara aktif juga bisa menginformasikan lokasi-lokasi yang mereka harapkan bisa dijadikan tempat pemagangan gitu ya, dan mengajukan kepada fakultas. Lalu nanti kita akan kemudian memfollow up gitu ya, apakah memang secara kesempatan belajar, kemudian secara ketersediaan pembimbing lapangan gitu ya, di sana itu inline dengan apa yang menjadi standar dari fakultas. Jika pada faktor-faktor itu bisa terpenuhi, maka kita tidak berkeberatan untuk bermitra gitu ya, dengan lokasi yang diusulkan oleh mahasiswa. Tapi biasanya mahasiswa yang mengusulkan ini relatif jarang sih. Biasanya mereka sudah antusias dengan melihat opsi yang ada gitu. Wah, di sana ada ya ternyata ini, karena memang opsinya sangat banyak. Oke. Tampaknya ini inginnya kemudian di Medan gitu. Kuliahnya di Surabaya, kemudian Pengennya mungkin pulang ini yang kampung. paling jauh sih masih di Jakarta, Bandung ada gitu ya, Jogja. Kalau luar pulau hingga tahun ini mungkin masih belum ada, tapi kita kita tidak bisa menutup kemungkinan gitu kan. Kita tahu kemudian di masa depan kita bisa menjangkau lebih jauh. Oke, so jelas banget ya buat Tania ya. Satu lagi pertanyaannya Pak Afif, ini banyak dari Medan ya adik kita. Ini dari Sma Teladan Medan, Ananda Deborah. Pertanyaannya gini, permisi Pak, saya ingin bertanya. Kan apakah tes mandiri psikologi nasional dan internasional itu sama atau beda materi tesnya? Lalu menurut Bapak, dari sisi lapangan kerja sebetulnya lebih menjamin yang mana sih? Yang nasional atau yang internasional? Silakan Pak Afif. Oke, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Pada sisi lapangan pekerjaan, dari data tracer terbaru, alumni Fakultas Psikologi UNAIR itu masa tunggu kerjanya itu hanya 2,6 bulan. Jadi tidak sampai 3 bulan sudah diserap oleh atau bekerja pada ranah-ranah yang memang berkaitan dengan keilmuan psikologi gitu ya, di berbagai macam profesi gitu, atau mungkin pekerjaan. Nah, yang menarik adalah justru di situ. Jadi tidak ada salah satu profil yang sangat sangat kaku gitu ya. Hanya ini, hanya itu dan sebagainya. Itu bisa didapatkan ketika nanti teman-teman sudah jadi psikolog, gitu, misalkan psikolog klinis, psikolog pendidikan dan. Tapi kalau S1 teman-teman bisa mengeksplor banyak sekali peluang bekerja di berbagai macam institusi. Nah, untuk peluang kerja terbesarnya sih saat ini kalau alumni psikologi UNER itu masih di bidang industri organisasi. Ya, jadi user kami paling besar itu pada. Nah, terus apakah ada bedanya antara yang S1 reguler dengan yang IUP gitu ya? Kalau secara rata-rata umum sih tidak ada bedanya, dua-duanya cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Hanya saja rekan-rekan yang IUP itu biasanya hubungan konektivitas dengan peluang kerja di luarnya juga ada gitu ya. Jadi biasanya kemudian langsung lanjut studi keluar sambil mengoptimalkan peluang bekerja di luar.
Nanti kita bisa simak dari ceritanya Imade Prabu. Nah, jadi sebenarnya kalau terkait dengan peluang kerja sama-sama optimal gitu ya, tinggal mau sejauh mana teman-teman mengeksplor peluangnya ya. Kalau IUP teman-teman akan punya lebih banyak kesempatan bekerja di luar negeri juga dan studi di luar negeri. Kalau di nasional, itu dari tracer studi ya, data jadi tidak sampai 3 bulan teman-teman akan dapat. Dan banyak dari mahasiswa kita itu yang semester 6 dan 7 itu sudah magang sambil skripsi, dan kemudian setelah selesai tinggal lanjut di sana gitu ya. Bukan tinggal lanjut artinya langsung diterima, tidak, tapi maksudnya sudah punya pengalaman, dan ketika mendaftar bekerja itu sudah punya 1-2 langkah yang lebih unggul dibandingkan kandidat yang lain untuk bekerja di tempat. Nih, Kak Gia, pertanyaan pertama ini dari Ananda Raya Falah Ramadan dari SMA Al-Falah Ketintang, Surabaya. Pertanyaannya gini, Kak, bisa tidak diceritain sedikit bagaimana perjuangannya saat masuk ke psikologi UNER? Kiat-kiatnya kayak gimana? Dan juga saat menghadapi skripsi di akhir kuliah. Jadi kami ini nggak cuma mendapatkan mimpi-mimpi indah, spill juga dong tantangannya kayak gimana. Silakan, Kak Gia. Oke, buat masuk ke psikologi UNER itu tentunya bukan hal yang gampang ya. Apalagi kalau nggak salah psikologi itu merupakan salah satu yang paling ketat ya secara sosial di Universitas Airlangga gitu. Sekarang banyak banget peminatnya. Jadi aku saranin untuk teman-teman yang mungkin di sini udah kelas 12 semua ya. Itu berarti semangat buat ujiannya harus benar-benar mantap ya dipersiapin. Tapi kalau misalnya kalian masih kelas 10, karena aku masuknya ke fakultas psikologi juga jalur undangan, kalian harus ambisius yaitu dari kelas 10 gitu kan, mempertahankan nilai jadi yang paling top di antara angkatan, karena itu yang aku lakukan untuk mendapatkan undangan ke Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Dan juga untuk skripsi teman-teman ya, skripsi psikologi itu kemungkinan besar subjeknya itu adalah manusia gitu. Nah, sebenarnya skripsi di psikologi itu bisa konsepsi ya teman-teman. Aku lulus psikologi, skripsinya itu konversi dari lomba TKM, itu lomba scientific research nasional. Aku ngerjainnya satu kelompok berlima, dan kalau misalnya dapat pendanaan dari pemerintah, itu bisa dikonversi oleh fakultas menjadi skripsi. Keren banget kan fakultas psikologi, itu kebijakannya keren banget menurut aku, benar-benar ngikutin kebijakan pemerintah. Akhirnya berlima ini itu nggak ada yang ngerjain skripsi teman-teman, karena konversi gitu. Teman-teman mungkin bisa kejar bagian itu, ikut kompetisi-kompetisi yang bisa dikonversi, atau kalau skripsi juga, karena menurut aku dosen-dosen di Fakultas Psikologi itu juga sangat suportif ya, berilmu juga. Menurut aku skripsi di psikologi itu oke lah, bisa dihadapi dengan semangat gitu. Meskipun cari respondennya agak gitu kan, harus dari 100 manusia yang mau menjawab survei biasanya gitu. Tapi kalau aku lihat dari teman-temanku, tidak sesusah itu. Tapi gitu ya, tantangannya lumayan padat di semester 3 dan semester 4. Jadi karena aku juga ngerjain lombanya di semester 3-4 itu, jadi harus bisa pintar juga manage waktu gitu. Karena di psikologi banyak opportunity, tapi juga harus membalance dengan kewajiban. Begitu. Di Fakultas Vokasi ini sangat memfasilitasi internasionalisasi. Siapa nih yang senang exchange ke luar negeri, baik itu part time, kalau part time itu kurang dari 3 bulan, maupun full time atau lebih dari 3 bulan. Nah, silakan mencoba, banyak sekali kesempatan, dan kami akan memberikan support ya untuk go global, karena mitra jejaring kita di luar negeri juga teramat sangat banyak. Bahkan kami pernah mendapatkan penghargaan sebagai fakultas dengan student mobility tertinggi ya di UNAIR. Kemudian juga IISMA pasti pernah dengar ya, International Indonesia Student Mobility Award ya. Ini juga ada nih di vokasi. Jadi walaupun nanti ini di era kementerian itu mungkin namanya bukan IISMA lagi ya, tapi kesempatan untuk
exchange selama 1 semester dan mendapatkan beasiswa penuh ya dari pemerintah. Nanti tunggu saja informasinya, tapi vokasi selalu mendapatkan kesempatan yang sama dan bahkan lebih besar. Dan kemarin ini kami juga mendapatkan beberapa penghargaan prestasi mahasiswa internasional. Dan juga ada double degree, jadi kalau adik-adik pengen lulus langsung dapat 2 gelar, tidak hanya gelar dari UNER tapi juga gelar dari kampus luar negeri, itu bisa banget karena kerjasama salah satunya dengan Asia University ya di Taiwan. Jadi untuk double degree, bahkan ada salah satu alumni dari perpajakan itu lulus langsung 3 gelar. Gelar AMD-nya dari UNER, kemudian gelar bachelor-nya dari Asia University, dan juga gelar magister. Karena begitu selesai bachelor, ada fast track langsung magister di Taiwan, kemudian baru pulang ke UNER ya, ke Indonesia, kemudian yudisium, sehingga ketika diwisuda oleh Pak Rektor langsung mendapatkan 3 gelar sekaligus. Nah, semoga ini juga menjadi daya tarik adik-adik untuk bisa mencoba nih daftar ya di Fakultas Vokasi, fakultas yang mencetak SDM unggul siap bekerja. Silakan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di forum sharing session siang hari ini, dan kami juga sangat welcome apabila nanti adik-adik berkorespondensi lewat DM Instagram kami, Facebook, atau juga di channel sosial media kami ya. Kami tunggu saudara sebagai Ksatria Airlangga, khususnya di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Demikian Bu Lia sebagai sambutan dan sharing singkat. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu dan juga alumni kami yang telah hadir tadi. Bu Ratih ya, Bu Ratih salah satu koordinator program studi dari Sarjana Terapan K3. Nah, K3 ini salah satu prodi yang luar biasa hebat, alumninya banyak kerja di Petrokimia, Pertamina, dan di beberapa perusahaan yang bereputasi. Nah, by the way, saya itu juga alumni dari GO, tepatnya di Ganesha Operation Gombong. Ya, dulu pas SMA saya GO 3 tahun. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin kayak bingung, apa ya, aku ngambil vokasi nggak ya gini-gini, tapi teman-teman harus mempertimbangkan nih, teman-teman apakah mau cepat bekerja, terus lebih suka praktek daripada teori, terus cepet nggak sih ngerasa bosen? Biasanya itu kalau cuma di kelas aja atau kegiatan yang monoton gitu. Nah, kalau teman-teman punya ciri-ciri kayak gini, kayaknya teman-teman cocok nih di vokasi. Karena di vokasi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Tika tadi, kita nggak hanya belajar di kelas, tapi kita juga di laboratorium, bahkan di luar gitu. Nah, salah satu kenapa aku bisa memilih vokasi untuk bisa melanjutkan studi setelah SMA itu karena vokasi, khususnya UNER itu punya skill praktis dan langsung dipakai di dunia kerja. Di vokasi ini banyak banget kita itu nggak cuma teori-teori, tapi kita itu praktek, magang, dan pembelajarannya tuh langsung. Jadi 40%-nya itu teori, 60%-nya praktek gitu. Nah, outputnya alhamdulillah semua mungkin keinginan sebelum lulus itu bisa dapat kerja, dan Tuhan mengabulkan aku bisa bekerja sebagai manajemen trainee untuk percepatan karir di dunia industri alat berat dan pertambangan sebelum wisuda, dan saat ini setelah 6 bulan bekerja sudah diangkat sebagai karyawan tetap. Seperti itu. Dan kenapa vokasi UNER? Karena vokasi UNER itu salah satu fakultas vokasi terbaik di Indonesia dengan akreditasi A, dan program studi aku sendiri itu adalah D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, yang sebelumnya itu adalah D3 OSI. Dan kita satu-satunya program studi dan kontrol di Indonesia yang telah berakreditasi unggul. Memang sebetulnya kalau pengen lulus tanpa skripsi, apa aja sih yang harus dilalui? Apa aja yang harus dipenuhi? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaan yang banyak juga yang tanya. Waktu aku juga aktif di konten itu juga banyak Bu yang tanya, Bu, gitu, gimana sih caranya bisa lulus tanpa skripsi gitu kan. Nah, di vokasi di UNER khususnya itu teman-teman kalau misalnya aktif di berbagai lomba, itu adalah lomba-lomba puspernas dari kementerian. Nah, kalau di vokasi sendiri, kalau di UNER, kalau misalnya pertama PKM, tadi kayak Bagia itu kan melalui PKM ya, itu bisa bebas skripsi juga gitu, itu nyampe PIMNAS gitu. Jadi ada cara satunya itu ada PKM PIMNAS,
Lalu kalau saya itu melalui jalur pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Jadi kan kalau Pilmapres itu tahapannya itu dari tingkat fakultas sampai nasional itu kan ada apa ya istilahnya itu penyisian ya. Nah yang nyampe nasional ini tuh kan dari seluruh Indonesia cuma waktu itu diambil sekitar 15 orang, itu kita ada di Makassar. Nah itu jadi salah satu cara saya untuk bisa bebas skripsi. Jadi buat teman-teman yang emang mau bebas skripsi itu fokusin ke lomba gitu. Salah satunya adalah lomba. Ada banyak juga sih Bu untuk ini ya, keterangan-keterangannya. Cuma waktu itu saya ada itu peraturan dari rektor itu ketika sudah lulus, jadi nggak terlalu mengikuti. Tapi yang saya tahu itu adalah kayak lomba Pilmapres dan juga PKN yang pasti sih. Jadi bisa join lomba itu, ya. Bu Edit satu lagi nih, ini hari ini kalau saya perhatiin banyak banget dari Sumatera Utara nih peserta kita ya. Kayaknya banyak nih orang Sumatera Utara yang pengen masuk Erlangga. Salah satunya ada kita namanya Lovidia Tabita Purba dari SMAS Metodis 8 Medan. Pertanyaannya gini, halo Ibu, aku mau tanya seputar Fakultas Fisioterapi. Boleh jelaskan lebih dalam seputar perkuliahannya? Apakah langsung terjun ke lapangan? Saya mengambil Fakultas Vokasi Fisioterapi UNER sebagai pilihan di jalur SNBT, Ibu. Jadi aku pengen lebih tahu Fakultas Fisioterapi itu kuliahnya kayak gimana. Silakan, Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin secara gambaran umum dulu nih ya, di semua tadi 19 pilihan yang kami miliki di Fakultas Vokasi, kami itu bermitra dengan industri. Gitu. Jadi kita pasti memiliki mitra untuk tempat untuk teman-teman bisa berpraktik. Karena tadi 70% ini adalah praktikum. Tidak mungkin praktikum itu hanya sekedar di dalam lab begitu ya, enggak. Jadi kalau kita kasih gambaran nih teman-teman, 8 semester ya, 4 tahun kan 8 semester. 8 semester ini, teman-teman di semester 1 sampai 4 itu belajarnya memang masih di dalam kampus. Jadi ada praktikum di dalam kampus. Mulai semester 5, teman-teman ini sudah banyak keluar. Jadi teman-teman tidak belajar di dalam kampus lagi. Mulai semester 5, mayoritas teman-teman itu sudah belajarnya di luar kampus. Nah, belajar di luar kampus ini adalah langsung terjun ke tempat yang nanti kemungkinan besar menjadi tempat kerja kalian. Gitu. Jadi kalau teman-teman di bidang kesehatan, karena tadi tanyanya fisioterapi ya, maka mitra tempat kerja teman-teman nanti kan pasti di fasilitas kesehatan ya, entah itu bisa di klinik, entah itu di rumah sakit, atau pasienkes lainnya, atau mungkin di puskesmas. Nah, jadi teman-teman mulai dari semester 5 itu sudah banyak belajarnya langsung terjun ke lapangan. Khususnya untuk fisioterapi, teman-teman ini ada yang namanya mata kuliah PKL, praktek kerja lapangan, yang itu sudah dimulai dari semester 5, sampai nanti berjenjang terus sampai di semester 7. Karena di semester 8 pasti sudah fokus untuk magang ataupun untuk skripsi. Nah, PKL-nya ini teman-teman akan berpindah-pindah. Jadi ada PKL mungkin di klinik tertentu untuk fisioterapi, nanti akan berpindah lagi berapa bulan di rumah sakit, nanti akan berpindah lagi. Jadi dalam satu semester teman-teman tuh bisa berpindah tempat praktek kerja lapangannya. Dan itu tidak hanya satu semester ya, jadi mulai dari semester 5, 6, 7, 8, itu teman-teman tuh sudah banyaknya adalah mempraktekkan ilmu teman-teman langsung di lapangan. Belajarnya pun langsung learning by doing di tempat yang mungkin nanti menjadi tempat kerja teman-teman. Begitu. Jadi di Fasienkes ya, kalau fisioterapi itu Fasienkes, fasilitas pelayanan kesehatan.